Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Okta Lailatul Rohmah. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Bina Cipta Husada. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 atau penyakit COVID-19. Yang pertama saya mungkin akan menjelaskan dulu pengertian dari COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 itu adalah merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh infeksi virus coronavirus jenis baru. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. COVID-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemi global dan disebabkan oleh novel coronavirus atau SARS-CoV-2. Itu menurut Ehrlich 2020. Jadi penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dan itu disebabkan oleh coronavirus atau virus corona. Gejala COVID-19 itu antara lain bisa demam, batuk kering, sesak napas. Beberapa pasien mengalami gejala mirip pilek dan mengalami nyeri pada tenggorokan dan diare juga. Sebagian orang yang terkena COVID-19 ini dapat pulih dengan sendirinya, sedangkan sebagian lainnya mereka merasakan atau mengalami pemburukan kondisi sehingga mengalami kesulitan bernafas dan perlu dirawat di rumah sakit gitu. Kenapa sih? Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih ada juga yang penyakitnya itu dapat sembuh dengan sendirinya? Itu karena imunnya orang tersebut itu sudah baik, sudah bagus dan kebal, dan dia tuh bisa melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita atau virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita. Si imun itu langsung bisa melawan dan membunuh virus tersebut di dalam diri kita gitu. Misalnya ya seperti itu. Untuk penularan COVID-19 ya. COVID-19 ini dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain di sekitarnya melalui percikan batuk ataupun juga bersin. COVID-19 ini dapat menular melalui benda-benda yang terkontaminasi percikan batuk dan bersin. Penderita batuk dan bersin dari penderita COVID-19 itu. Selain dari batuk dan bersin dari COVID, maksudnya saya dari orang yang terkena COVID, penyakit ini juga dapat menular dari barang-barang di sekitar kita. Seperti misalnya dari atau barang yang berbahan plastik itu biasanya bertahan hingga 72 jam. Virus itu dapat bertahan selama 72 jam, pada karbo selama 24 jam dan pada tembaga itu bertahan selama 4 jam. Terus di udara itu dia bertahan selama sekitar 1 jam. Gitu. Yang selanjutnya itu adalah faktor resiko COVID-19. COVID-19 ini dapat menginfeksi siapa saja tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila penyakit ini menular kepada orang yang usianya lanjut atau lanjut usia, terus dia itu ibu hamil, perokok, dan penderita penyakit tertentu, dan orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID perlu menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti misalnya masker, face shield, terus hazmat, baju hazmat, terus sarung tangan latex mungkin.
seperti itu. Terus pencegahan COVID-19. Beberapa langkah pencegahan COVID-19 ini yang direkomendasikan oleh WHO tahun 2020 itu antara lain bisa pertama itu kalian harus sering mencuci tangan menggunakan sabun, air mengalir, atau bisa antiseptik berbahan alkohol. Deterjen pada sabun yang kalian pakai itu bisa membunuh virus yang ada di tangan kalian gitu. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu kalian bisa mencegah tertular penyakit ini itu dengan menjaga jarak atau social distancing. Menjaga jarak itu perlu karena semakin kita taat untuk menjaga jarak, semakin kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini. Gitu. Berapa sih jaga jarak yang seharusnya atau yang baik gitu? Jaga jarak minimal itu 1 meter dari kita ke orang lain. 1 meter. Hal ini untuk mencegah penularan itu tertular ke kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita hindari menyentuh mata, hidung, mulut itu sebelum tangan kita benar-benar bersih. Makanya kalau kita mau menyentuh mata, hidung, mulut ataupun area di sekitar wajah itu kita harus pastikan tangan kita bersih dengan mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, ataupun dengan kalian pakai antiseptik atau hand sanitizer begitu. Karena jika tangan kita tidak bersih terus kita menyentuh, itu akan mempermudah virus itu masuk ke dalam tubuh sehingga kita akan tertular penyakit tersebut. Nah, selanjutnya pencegahan yang bisa kalian lakukan itu adalah dengan tetap berdiam diri di rumah. Maksudnya apa? Maksudnya jika kalian tidak ada perlu yang harus keluar rumah, sebaiknya kalian menjaga diri di dalam rumah. Tetaplah berada di dalam rumah agar tidak tertular oleh orang lain yang mungkin tertular COVID-19. Selanjutnya, terakhir untuk pengobatan COVID-19. Nah, untuk pengobatan COVID-19 ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda didiagnosis COVID-19, tapi Anda tidak mengalami gejala, hanya mengalami gejala ringan seperti misalnya batuk, pilek, seperti itu, Anda bisa melakukan perawatan diri di rumah. Dengan cara apa perawatan mandiri di rumah itu? Pertama, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Selama 2 minggu, kalian tuh isolasi diri di rumah dan tidak keluar rumah. Menjaga jarak dengan orang satu rumah, begitu. Dengan satu rumah pun kita harus menjaga jarak. Terus ukur suhu 2 kali sehari, pagi dan malam. Terus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terus memakai hand sanitizer, banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan di dalam tubuh. Istirahat yang cukup, mungkin pola hidup bersih dan sehat, memakan makanan yang sehat, terus konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan kalian harus memperhatikan juga gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala itu memburuk di diri kalian gitu. Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala ringan itu dapat sembuh selama 2 minggu. Namun, sebelum Anda mengakhiri isolasi mandiri dan kembali beraktivitas, tetaplah kalian lakukan konsultasi dengan dokter. Jika didiagnosis COVID-19 dan mengalami gejala berat, dokter itu akan merujuk Anda untuk menjalani perawatan di karantina rumah sakit rujukan. Setelah kalian nanti dirujuk ke rumah sakit rujukan, apa sih yang akan dokter lakukan ke kita? Itu memberi obat, mengurangi keluhan dan gejala yang kalian rasakan, terus memasang ventilator untuk bantu alat napas, terus memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi, terus memberikan obat pengencer darah dan pencegahan penggumpalan darah seperti itu. Meski demikian, penelitian tentang efektivitas obat-obat yang telah dipercaya efektif untuk menyembuhkan penyakit ini
harus tetap ada pemantauan yang berlanjut seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengetahuan tentang COVID-19 ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian atau yang lainnya. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.